Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jadinya jika sebuah negeri yang pongah, yang merasa paling kuat di muka bumi, tiba-tiba dihantam azab dari langit? Inilah kisah menggetarkan tentang kehancuran Israel oleh hujan meteor api yang tak terelakkan. Simak baik-baik dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh hikmah dan peringatan dari langit. Israel, negeri kecil di Timur Tengah yang begitu sering menghiasi berita dunia. Negara dengan teknologi mutakhir, militer yang disegani, dan jaringan intelijen yang menyusup ke berbagai penjuru dunia. Tapi di balik semua itu, ada kesombongan yang tak terbendung. Keangkuhan yang membuncah. Mereka bangga dengan tembok keamanan yang menjulang tinggi, senjata canggih yang mampu melumpuhkan musuh hanya dalam hitungan detik, dan bunker baja yang diklaim tahan ledakan nuklir. Mereka hidup dalam rasa aman buatan, mengira bahwa kekuatan dunia bisa menyelamatkan mereka dari segala bencana. Di tengah-tengah Yerusalem, pesta kenegaraan digelar. Para jenderal bersulang, politisi tertawa lebar. Kamera-kamera televisi menyiarkan wajah-wajah penuh kemenangan. Mereka percaya, dunia ada dalam genggaman mereka. Palestina semakin terjepit, dan dunia internasional seakan tak berkutik. Inilah momen kejayaan yang mereka banggakan. Namun, langit berbicara lain. Tanpa diketahui banyak orang, gejala-gejala aneh mulai bermunculan. Di perbatasan utara, petani menemukan bangkai kambing hangus tanpa sebab. Langit di atas laut mati memancarkan cahaya kemerahan aneh. Di kota Ashdod, seekor burung hitam jatuh dari langit, terbakar tanpa api. Para ilmuwan di Lembaga Antariksa Israel mencatat aktivitas magnetik yang melonjak. Tapi data itu disimpan rapat, dianggap tak penting. Mereka tetap fokus pada latihan militer dan proyek ekspansi baru. Tidak ada yang peduli pada langit. Tidak ada yang bertanya mengapa awan mendadak membentuk pusaran di atas kota Yerusalem saat tengah malam. Di sebuah dusun kecil di perbatasan Gaza, seorang kakek tua dari Palestina menangis sambil menengadah ke langit. Ia membaca ayat-ayat Allah dengan suara gemetar. Balasan dari langit akan datang, katanya kepada cucunya. Tapi siapa yang mau mendengar suara rakyat kecil? Sementara itu, di Tel Aviv, layar raksasa menayangkan parade pasukan elit. Drone-drone berseliweran di udara, seperti lalat-lalat besi. Mereka berjaga, tapi tak tahu apa yang sedang mendekat. Langit perlahan berubah warna. Malam mulai terasa panas. Burung-burung terbang meninggalkan kota. Tapi manusia tetap buta dalam kesombongannya. Langit Tel Aviv perlahan kehilangan warnanya. Malam tak lagi tampak biru gelap, tetapi berubah menjadi kelabu muram. Orang-orang mulai merasa gelisah tanpa sebab. Cuaca tak menentu, hawa panas menyengat meski jam menunjukkan lewat tengah malam. Anak-anak kecil menangis tanpa alasan, dan hewan-hewan peliharaan mengamuk di kandang. Di Pusat Penelitian Cuaca Israel, para ilmuwan memperhatikan pola atmosfer yang aneh. Awan tebal menumpuk di satu titik langit, diam tapi berputar. Hasil pengamatan satelit menunjukkan bahwa wilayah udara Israel seperti tertutup semacam medan tak kasat mata. Tapi tidak ada penjelasan logis. Mereka menyimpulkan itu hanya fenomena alam biasa. Namun, ketakutan mulai merayap dari pinggiran kota. Seorang sopir truk pengantar logistik dari Beersheba melihat cahaya merah menyala dari langit ketika melintasi jalan tol Negev. Ia mengira itu pesawat atau flare militer. Tapi cahaya itu diam di langit, bergerak perlahan seperti mata yang mengawasi. Setelah itu, truknya mogok, meski mesin dalam kondisi baru. Saat petugas datang, tidak ditemukan kerusakan apapun. Laporan demi laporan mulai berdatangan. Ladang-ladang di Galilea menghitam mendadak. Pohon-pohon tua di Taman Nasional Yitzhak Rabin tumbang dalam semalam, meski tak ada angin kencang. Di jalanan Yerusalem, seorang wanita mengaku melihat seekor burung raksasa melintas di langit membawa api, sebelum menghilang dalam kabut. Para petugas hanya mencatatnya sebagai halusinasi. Tapi semua itu bukan halusinasi bagi orang-orang yang menyaksikannya langsung. Di Gaza, kakek tua yang pernah bermimpi tentang api dari langit, mulai membaca surat Al-Mulk setiap malam. Ia mengingatkan warga sekitar agar tetap dalam keadaan suci, dan memperbanyak zikir. Langit akan bicara, ucapnya lirih. Dan saat itu terjadi, dunia hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Sementara itu,
para pemimpin Israel berkumpul dalam rapat darurat. Mereka membahas fenomena aneh yang kini semakin sulit disembunyikan. Untuk meredakan kepanikan, juru bicara pemerintah mengumumkan bahwa semua fenomena ini hanyalah gangguan minor. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi jauh di atas mereka, di luar atmosfer bumi, benda-benda asing mulai bergerak. Meteor-meteor kecil melintas dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak api yang samar. Mereka belum turun. Belum. Tapi lintasannya sudah jelas. Langsung menuju jantung negeri Israel. Para astronom Muslim di Turki dan Mesir mencatat perubahan jalur benda langit tersebut. Mereka heran. Bagaimana mungkin meteor bisa berubah arah, seperti dikendalikan? Tapi saat hasilnya mereka publikasikan, situs mereka diretas dan berita itu dihapus. Langit kini tak lagi diam. Awan menggulung seperti ombak. Kilatan petir menyambar bukan ke tanah, melainkan ke langit itu sendiri, seolah dua kekuatan saling berseteru di angkasa. Malam berikutnya, bintang-bintang lenyap. Langit gelap total. Tak ada rembulan. Tak ada cahaya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seluruh kota Yerusalem mengalami pemadaman listrik total tanpa sebab yang jelas. Orang-orang mulai panik. Pasar-pasar tutup. Tentara diperintahkan berjaga 24 jam. Drone patroli digandakan. Semua orang bersiap menghadapi musuh dari darat atau udara. Tapi mereka lupa, musuh kali ini datang dari langit. Malam itu, langit di atas Israel benar-benar berbeda. Tak ada suara jangkrik. Tak ada angin. Hawa panas menekan dada. Seakan bumi sedang mendidih dari dalam. Di seluruh penjuru kota, alarm mulai dipasang untuk siaga bencana. Tapi mereka tetap berpikir bahwa ini hanya badai kosmik biasa. Sekadar gangguan cuaca ekstrim. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika kilat pertama menyambar bukan ke tanah, melainkan membelah langit secara horizontal. Cahaya keperakan yang begitu terang menyinari kota seperti siang. Seluruh warga terbangun. Anak-anak menangis. Orang-orang keluar rumah. Mereka melihat ke atas, ke arah langit yang seperti sedang retak. Lalu terdengarlah suara, bukan suara halilintar, tapi gemuruh panjang seperti suara raksasa menggeram dari ujung cakrawala. Tanah bergetar. Kaca-kaca pecah. Satelit komunikasi mulai kehilangan sinyal. Dan di tengah gemuruh itu, muncullah cahaya merah menyala, jauh di langit, membesar, dan bergerak cepat ke arah bumi. Meteor pertama jatuh di gurun Negev. Ledakannya mengguncang seluruh selatan Israel. Bola api membakar radius ratusan meter. Tak bersisa. Pasir pun mendidih. Tak ada bunker yang cukup dalam untuk menahan panas dan tekanan itu. Meteor kedua menyusul hanya beberapa detik kemudian, menghantam dekat Tel Aviv. Sebuah pusat perbelanjaan hilang dalam satu kedipan mata. Orang-orang mulai berteriak histeris. Sirene berbunyi serempak, memekakkan telinga. Tentara dikerahkan ke jalanan, tapi mereka tak tahu harus menghadapi apa. Senjata mereka tak berguna. Bahkan kendaraan tempur mereka hancur terbakar oleh bola api dari langit yang terus jatuh satu demi satu. Langit kini benar-benar terbuka. Meteor-meteor kecil menyapu jalanan seperti hujan panas. Jalan tol terbakar. Mobil-mobil meledak. Gedung pencakar langit runtuh seketika. Rumah sakit, kantor polisi, studio televisi, semuanya rata dengan tanah. Di dalam bunker militer utama Israel, para jenderal kehilangan komunikasi. Monitor-monitor hanya menampilkan gambar hitam. Mereka mencoba menghubungi markas NATO, tapi tak ada jawaban. Dunia seperti meninggalkan mereka. Atau mungkin, dunia sedang menyaksikan dari kejauhan, tanpa bisa berbuat apapun. Seorang ilmuwan dari lembaga antariksa berhasil menghubungi pemimpin militer lewat radio darurat. Suaranya gemetar. Ini bukan meteor biasa. Mereka tidak jatuh acak. Mereka memilih target. Seperti dikendalikan oleh sesuatu. Sementara itu, di desa kecil dekat perbatasan Gaza, kakek tua yang dulu dianggap gila kini berdiri menghadap langit dengan tenang. Di sekelilingnya, warga Palestina bersujud. Ini malam keadilan, bisik kakek itu. Azab Allah sedang bekerja. Api terus menghujani kota-kota besar. Yerusalem yang menjadi pusat kebanggaan mereka, kini menjadi lautan api. Tak ada bedanya antara rumah orang kaya dan miskin, tentara atau sipil.
Semua dilalap satu demi satu. Mereka menjerit. Mereka berdoa. Tapi sudah terlambat. Malam itu, Israel tak tidur. Bukan karena berjaga, tapi karena seluruh negerinya terbakar. Dan pagi tidak pernah datang. Tidak ada fajar di pagi itu. Hanya kabut tebal yang berwarna jingga, menggantung seperti selimut kematian. Bau daging terbakar memenuhi udara. Kota-kota besar di Israel kini hanyalah tumpukan puing dan api. Gedung-gedung pencakar langit berubah menjadi kerangka besi meleleh. Jalanan tak lagi bisa dikenali. Tubuh-tubuh hangus berserakan di mana-mana, dan langit masih menyimpan kemurkaan yang belum selesai. Di pusat kota Yerusalem, tanah merekah seperti luka. Retakan menganga muncul di sepanjang jalan utama, menelan mobil-mobil, bangunan, bahkan manusia. Para penyintas yang masih hidup terdiam dalam trauma. Mata mereka kosong. Mereka tak bisa bicara, tak bisa menangis. Yang mereka tahu, langit belum selesai berbicara. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah fenomena tak masuk akal terjadi. Langit di atas wilayah itu mulai berubah bentuk, secara harfiah terbelah, seperti kain yang disobek dari tengah. Cahaya putih menyilaukan muncul dari celah langit, tapi bukan cahaya matahari. Ini lebih terang, lebih pekat, dan menyakitkan mata. Orang-orang yang melihatnya langsung jatuh tersungkur, menutup wajah, menjerit ketakutan. Itu bukan cahaya dunia, kata salah seorang tentara yang masih selamat. Itu seperti pintu ke tempat lain. Dari cahaya itu, keluar kilatan-kilatan api yang tak terbakar, tapi menari di udara seperti makhluk hidup. Mereka meluncur cepat, menabrak titik-titik strategis yang tersisa. Markas militer yang berada di bawah tanah ikut dilahap. Satelit komunikasi yang berputar di orbit meledak satu demi satu. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Tidak ada tempat untuk lari. Di sinagoga yang masih berdiri sebagian, seorang rabi tua membaca kitab suci sambil menangis. Tapi ucapannya sudah kehilangan kekuatan. Ia menyesali keangkuhan bangsanya. Tapi penyesalan itu datang terlalu lambat. Suaranya tertelan gemuruh langit yang semakin membesar. Guntur tidak lagi terdengar seperti suara petir, melainkan seperti suara pasukan langit sedang berbaris turun. Di sisi lain, di wilayah pendudukan tepi barat, seorang anak Palestina memeluk ibunya. Mereka menyaksikan dari kejauhan kehancuran total yang sedang melanda musuh mereka. Tapi si ibu hanya berkata lirih, "Kita tidak boleh tertawa atas penderitaan. Nak, ini bukan kemenangan kita. Ini balasan dari Allah atas kezaliman." Sementara itu, para pemimpin dunia yang menonton dari layar televisi dan satelit menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Negara dengan kekuatan militer terbesar di Timur Tengah, hancur tanpa satupun peluru ditembakkan dari luar. Mereka terdiam. Para pakar politik dan militer tak bisa menjelaskan. Para ilmuwan kebingungan. Apa yang menyebabkan langit terbuka? Mengapa hanya wilayah Israel yang dilanda bencana ini? Langit terus terbelah perlahan. Dan dari dalamnya turun hujan abu bercahaya yang melapisi tanah. Siapapun yang menyentuhnya langsung merasa kulitnya terbakar, walau tak ada api. Para medis yang mencoba menyelamatkan korban tak bisa berbuat banyak. Peralatan mereka meleleh. Obat-obatan menguap. Ambulans terbakar sendiri meski tak ada sentuhan. Yang tersisa hanyalah keheningan dan nyala api. Sebuah pesan terakhir terekam dari frekuensi radio militer yang nyaris mati. Suara seorang operator berkata, "Ini bukan perang. Ini bukan terorisme. Ini adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ini penghakiman." Dan setelah itu, suara hilang. Semua jaringan komunikasi lumpuh total. Langit tetap terbelah. Seakan bumi telah ditinggalkan oleh penjaganya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang tak berujung bagi tanah Israel. Hujan meteor api tak henti-hentinya mengguyur seluruh penjuru negeri. Api membakar, debu menyelimuti, dan asap hitam menutupi langit seperti tirai kelam yang menolak untuk terangkat. Kota-kota yang dulunya penuh kehidupan kini berubah menjadi padang reruntuhan. Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem, semuanya luluh lantak tanpa ampun. Gedung-gedung tinggi berjatuhan seperti kartu domino. Jalanan berubah menjadi sungai lava panas yang membakar segala sesuatu di atasnya. Orang-orang yang berusaha melarikan diri terperangkap oleh kobaran api yang cepat menyebar. Ribuan keluarga kehilangan rumah, keluarga hancur,
dan harapan pun terkubur bersama reruntuhan. Rumah sakit yang masih berfungsi sesaat pun akhirnya runtuh ketika meteor terakhir menghantam pusat kota, menewaskan ratusan pasien dan staf medis. Di pusat komando militer yang masih tersisa, para pejabat tampak kelelahan. Mereka terus berupaya mencari cara mengakhiri bencana ini, tapi tanpa hasil. Sistem pertahanan anti-meteor mereka tak berfungsi. Rudal-rudal penghancur tak mampu menembus pusaran api di langit. Teknologi canggih mereka lumpuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Di antara kehancuran itu, muncul suara doa dan ratapan dari para penyintas yang tersembunyi di bunker-bunker bawah tanah. Mereka menangis dan memohon ampun kepada Allah, berharap agar azab ini segera berhenti. Namun, azab itu belum selesai. Di langit, meteor-meteor yang terakhir semakin besar dan lebih ganas. Mereka jatuh seperti tiang api dari langit, menghancurkan sisa-sisa kekuatan militer dan infrastruktur yang tersisa. Setiap ledakan membakar sisa kota hingga jadi abu. Dan di tengah semua itu, kakek tua dari Gaza berdiri di bukit kecil, menatap api yang membakar negeri seberang. Ia berdoa dengan suara lirih, mengangkat tangannya ke langit yang masih retak, memohon rahmat Allah agar tidak terjadi lebih banyak lagi penderitaan. Kakek itu tahu, ini adalah peringatan terakhir. Bila mereka tidak kembali pada jalan yang benar, azab ini bisa meluas dan menjalar ke negeri-negeri tetangga. Di balik reruntuhan, suara terakhir yang terekam adalah suara seorang tentara yang berkata, "Kami menyerah, ini bukan lagi perang biasa. Ini adalah kehancuran yang Allah kirimkan sebagai balasan atas kesombongan kami." Israel telah hancur. Kota-kota hilang. Negeri yang dahulu bangga dan penuh kemewahan kini tinggal cerita yang menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia. Setelah gelombang meteor dan api yang melanda Israel, negeri itu berubah menjadi tanah sunyi yang hampir tak berpenghuni. Langit yang dulu bergemuruh kini hanya menyisakan keheningan yang mencekam. Asap hitam mulai menghilang perlahan, membuka pemandangan reruntuhan yang tersapu abu dan debu. Kota-kota yang pernah megah kini menjadi kota hantu. Jalanan kosong tanpa suara kendaraan atau langkah manusia. Pepohonan yang masih berdiri, kering dan patah, menjadi saksi bisu kehancuran yang dahsyat. Burung-burung yang dulu berkicau riang tak tampak lagi, digantikan oleh sunyi yang menyesakkan. Di tengah kehancuran, beberapa penyintas mulai keluar dari persembunyian mereka. Mereka berjalan dengan langkah gontai, wajahnya penuh luka dan kelelahan. Mereka membawa sedikit barang yang tersisa, berusaha mencari tempat yang aman dan air bersih. Sementara itu, di kawasan Gaza, kakek tua yang selama ini menjadi saksi bencana itu menatap arah barat. Ia berbisik, "Ini adalah pelajaran bagi yang sombong. Semoga yang tersisa dapat mengambil hikmah dan kembali pada jalan yang lurus." Di berbagai penjuru dunia, berita tentang kehancuran Israel menjadi perbincangan hangat. Banyak yang menganggap ini sebagai tanda peringatan dari Allah atas kezaliman yang terjadi. Ada pula yang mengkhawatirkan dampak geopolitik dan kemanusiaan yang mungkin muncul dari puing-puing negeri tersebut. Namun, di balik kesunyian dan kehancuran, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Beberapa organisasi kemanusiaan dan relawan dari berbagai negara mulai bergerak membawa bantuan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih bertahan. Di antara reruntuhan, seorang anak kecil memungut sebuah buku yang terbakar sebagian. Di halaman yang masih terbaca, tertulis, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Pesan itu menjadi simbol harapan dan introspeksi. Meskipun luka masih terasa dalam, manusia terus berusaha bangkit dan memperbaiki yang rusak. Senyap setelah bencana bukan berarti akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh pelajaran dan kesadaran. Setelah bencana dahsyat yang melanda Israel, dunia menyaksikan sebuah pelajaran besar yang tak akan terlupakan. Api dan meteor yang jatuh dari langit bukan sekadar kehancuran fisik, melainkan juga peringatan bagi seluruh umat manusia tentang pentingnya kerendahan hati dan keadilan. Para penyintas yang berhasil selamat mulai merenungkan kembali tindakan dan sikap mereka selama ini. Tidak ada lagi kebanggaan berlebihan, tidak ada lagi penindasan atau kesewenang-wenangan. Mereka sadar bahwa kekuasaan tanpa rasa kemanusiaan hanya akan membawa kehancuran. Di berbagai belahan dunia, pemimpin-pemimpin mulai mengkaji ulang kebijakan mereka. Konflik yang selama ini berkepanjangan mulai dipikirkan kembali. Masyarakat internasional bersama-sama berdoa dan berharap agar tragedi serupa tak terulang lagi. Kakek tua dari Gaza, yang selama ini menjadi saksi dan penyampai pesan,
kini dikenal sebagai simbol perdamaian dan kebijaksanaan. Ia mengingatkan bahwa azab bukan semata hukuman, tetapi juga panggilan untuk berubah dan kembali kepada jalan Allah yang benar. Di tengah reruntuhan dan abu, muncul bibit-bibit baru kehidupan. Tanah yang dulu hangus mulai dihujani air, dan tumbuh tunas-tunas kecil yang menandakan harapan baru. Anak-anak mulai bermain di antara sisa-sisa bangunan, sementara orang dewasa bekerja sama membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Pesan yang tertulis di buku yang ditemukan anak kecil itu terus diingatkan. Perubahan diri adalah kunci untuk mengubah dunia. Dari api dan kehancuran, lahirlah kesadaran akan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan hormat terhadap sesama. Langit yang pernah terbelah kini telah menutup kembali, meninggalkan pelajaran abadi bagi umat manusia. Dunia belajar bahwa tidak ada yang abadi kecuali kehendak Allah, dan hanya dengan menjalani hidup sesuai petunjuknya, kedamaian sejati bisa tercapai. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang penuh hikmah dan pelajaran.